Orang-orang ini memilih untuk menjalani kehidupan yang tak biasa, alias tidak normal. Mereka membenamkan diri dalam gaya hidup yang aneh, yang mungkin tidak akan pernah terpikirkan oleh orang pada umumnya. Yang pertama, Prahlad Jani. Seorang pria asal India ini mengklaim dirinya tak pernah makan dan minum selama 70 tahun. Ia mampu bertahan hidup meski tubuhnya tidak pernah menerima asupan makanan dan minuman. Prahlad Jani dikenal sebagai Cundadiwala Mataji, yang merupakan seorang biarawan nafas di India yang lahir di desa Charada. Gaya hidupnya ini dimulai saat ia meninggalkan rumah untuk pergi ke hutan di usia 7 tahun. Selama di hutan, ia tinggal di sebuah gua di hutan hujan dekat kuil Gujarat di Ambaji. Ketika usianya 11 tahun, ia menjalani pengalaman hidup yang religius. Jani menjadi pengikut Amba, Dewi Hindu. Sejak saat itu, ia memilih untuk memakai gaun wanita dan menjadi pemuja Amba. Bukan hanya gaun wanita saja yang dipakai, ia juga memakai sari merah, mulai dari pakaian, perhiasan, dan bunga merah. Ia juga mengenakan bindi dan sindor, layaknya wanita Hindu yang sudah menikah. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Mataji. Sejak tahun 1970, ia memilih tinggal di gua dan menghabiskan waktunya untuk bermeditasi. Selama itu pula ia tidak pernah makan, minum sepanjang 70 tahun kehidupannya. Salah satu alasan yang membuatnya bertahan tidak makan dan minum ialah dia percaya Dewi memberikan makanan cair atau air yang jatuh lewat lubang di langit-langit mulutnya. Kehidupan yang dijalaninya pun mencuri perhatian banyak pihak, termasuk dokter hingga ilmuwan. Tahun 2003 dan 2010, Prahlad Jani menjalani observasi. Tahun 2003 di Rumah Sakit Sterling, Ahmedabad, India, Dr. Sudhir Shah dan beberapa dokter lainnya mengamati Prahlad Jani selama 10 hari. Jani ditinggalkan di sebuah ruangan tertutup tanpa makan dan minum. Selama mengamati Jani, dokter mengaku tidak ada kegiatan buang air besar dan buang air kecil yang dilakukan Jani. Bahkan kondisi tubuh Jani dalam keadaan normal. Kisah Jani yang mengklaim tidak makan dan minum selama 70 tahun sempat ditayangkan dalam film dokumenter The Boy with Divine Powers tahun 2006. Sayangnya Prahlad Jani meninggal dunia pada 26 Mei 2020 saat usianya menginjak 90 tahun. Kedua, seorang pria bernama Miguel bersama istri dan anjingnya tinggal di sebuah selokan kota, Medellin, Kolombia. Mereka tinggal di sebuah selokan yang terbengkalai selama 22 tahun terakhir. Meski begitu, Miguel telah merenovasi sedemikian rupa sehingga menjadi tempat tinggal. Istri Miguel, Maria Garcia, memasang kompor, kipas angin, bahkan tempat tidur di selokan yang mereka huni. Mereka bahkan juga memasang televisi agar bisa menjadi hiburan. Selokan yang mereka huni hanya seluas 3 meter dengan kedalaman 2 meter dan tinggi 1,4 meter. Miguel dan istrinya tahu pemerintah daerah bisa kapanpun memaksa mereka keluar dari selokan. Namun mereka memutuskan untuk tetap tinggal di selokan. Miguel sendiri adalah mantan pecandu yang telah kehilangan segalanya karena narkoba. Medellin dikenal sebagai kota terbesar kedua di Kolombia. Selain itu, kota ini juga terkenal dalam perdagangan narkoba internasional yang juga membesarkan nama Pablo Escobar. Ketiga, ada Mick Dodge. Dodge adalah seorang mantan pelaut yang telah bosan dengan kehidupan modern dan memilih hidup nomaden di hutan hujan di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Mick Dodge menjadikan alam sebagai sahabatnya. Ia bertelanjang kaki hampir selama 30 tahun. Bahkan ia tidak memotong rambut dan membiarkan kumis dan jenggotnya panjang. Pada tahun 2014, National Geographic telah menerbitkan serangkaian kisah kehidupan Mick Dodge di hutan yang berjudul The Legend of Mick Dodge. Melalui kisah ini, para penonton diberi kesempatan untuk mengetahui bagaimana Mick bisa bertahan hidup di hutan hanya dengan mengonsumsi tumbuh-tumbuhan dan serangga yang mengandung protein tinggi. Keempat, Amu Haji dari Iran. Ia dikenal sebagai pria paling kotor sedunia. Bagaimana tidak? Karena ia tidak pernah mandi selama 70 tahun. Ia mengklaim bahwa kebersihan dapat memunculkan penyakit.
Karena alasan itu, ia pun menghindari mandi dan air. Saking lamanya tidak mandi, beberapa bagian dari kulitnya telah mengeras, tertutup debu dan kotoran. Kendati takut air, Amu Haji tetap membutuhkan air untuk minum. Dalam sehari dia rata-rata meminum air sebanyak 5 liter. Selain itu, pria yang tidak punya rumah ini memilih tinggal di dalam lubang-lubang yang ia temukan. Dia percaya bahwa dengan hidup seadanya di bawah tanah, Amu Haji masih bisa berhubungan dengan realitas kehidupan. Sementara itu, kalau dia mau potong rambutnya, Amu Haji memiliki cara sendiri, yakni membakar rambutnya di atas api. Sebenarnya penduduk setempat merasa kasihan dengan dirinya, hingga penduduk setempat pun membuat gubuk untuk tempat tinggalnya. Namun Amu Haji menolak untuk meninggalnya dan tetap tinggal di sebuah lubang yang menjadi tempat tinggalnya saat ini. Kelima, Stephanie Walsh. Seorang pria asal Kanada berusia 59 tahun yang telah menikah dan memiliki 7 anak ini memilih meninggalkan keluarganya demi menjadi seorang bocah perempuan berusia 6 tahun. Dia merasa dirinya adalah seorang perempuan sejak lama, bahkan sebelum ia menikah. Namun setelah ia menikah, istrinya memberikan ultimatum yang mengubah seluruh kehidupan Stephanie. Setelah 23 tahun pernikahan, istri Stephanie, Maria, memintanya untuk berhenti menjadi transgender atau pergi dari keluarganya. Tidak ingin menekan identitas sejatinya, Stephanie memilih meninggalkan keluarganya dan mencari kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Keputusannya ini terinspirasi dari rasa penyesalannya karena tidak dapat mengalami masa kecil dengan bebas. Sekarang Stephanie tinggal bersama teman-temannya yang ia panggil sebagai ibu dan ayah angkatnya. Keenam, Elizabeth Eaton. Pada tahun 1987, Eaton mendirikan perusahaan desain yang bernama Sweet Pea Design Studio. Ia menjalankan perusahaannya selama 15 tahun. Selama itu ia telah mendesain pakaian untuk brand papan atas seperti Michael Kors, Liz Claiborne, Calvin Klein, dan lain-lain. Namun di balik itu, ia adalah nenek-nenek yang nyentrik. Bagaimana tidak? Selama 20 tahun lebih, ia berpenampilan serba hijau. Seniman asal Brooklyn ini pertama kali jatuh cinta dengan warna hijau ketika bereksperimen dengan kutek warna hijau dan cat rambut warna jeruk nipis. Tak lama kemudian, warna hijau mulai mendominasi koleksi baju dan perabotan rumahnya. Menurutnya, warna hijau adalah warna yang paling bahagia dan positif di dunia. Elizabeth mengakui kalau warna hijau membuatnya bahagia dan membantu mengatasi masalahnya sehari-hari. Ketujuh, Nenek Patruni. Seorang nenek di India ini memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu berendam di danau selama 20 tahun terakhir. Hal tersebut membuat orang menjulukinya Putri Duyung. Yang membuatnya aneh lantaran ia berendam dari sebelum matahari terbit hingga matahari mulai terbenam. Kebiasaan aneh yang telah dilakukannya sejak tahun 1998 itu bukanlah tanpa sebab. Dirinya dikabarkan menderita penyakit langka yang membuat tubuhnya meradang serasa terbakar. Karena hal itulah ia menghilangkan rasa sakit itu dengan cara berendam di dalam air. Ia kerap berendam di danau mengenakan pakaian warna putih khas India. Patruni biasanya membawa sedikit makanan dan minuman saat ia berendam. Para penduduk pun seringkali memperhatikannya dari tepian. Bahkan, para penduduk percaya, kelak ketika Patruni tiada, ia akan menjadi roh penunggu danau tersebut. Kedelapan, Sadhu Amar Bharati. Seorang pria tua asal India ini mengangkat dan mengepalkan tangan kanannya selama 50 tahun terakhir. Amar Bharati merupakan seorang petapa yang menempati janjinya untuk mengangkat tangan. Hal itu dilakukannya untuk sebuah pembuktian bahwa Amar Bharati ingin terlepas dari kesenangan duniawi. Awalnya Bharati menjalani kehidupannya dengan normal, memiliki segalanya, termasuk rumah, pekerjaan, istri, dan 3 orang anak. Namun kejadian ini bermula pada suatu malam di tahun 1970. Ia mengaku seperti diberikan petunjuk lewat mimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberi petunjuk untuk meninggalkan kehidupan duniawi, lalu menyerahkan diri untuk mengabdi dan melayani Dewa Siwa.
Sayangnya aksi yang dilakukannya selama 5 dekade ini membuat tangan Bharati mengecil, bahkan kini sulit atau tidak bisa diturunkan sama sekali. Nah, dari kesemuanya, mana menurut kalian yang paling aneh? Atau mungkin ada yang lebih aneh dari kesemuanya? Sekian dulu videonya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you, bye-bye.